Di sini saya Farindra Kiarana Vanugroho dengan NIM 21121916 akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester proyek inovasi digital bisnis. Di sini saya mengambil judul Sistem Informasi Manajemen Inventory Barang pada GV Rojo House Solution. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka. Pada penelitian pertama, analisis dan perancangan sistem informasi inventory barang berbasis web pada Kecamatan Setu. Analisis dan perancangan sistem informasi inventory barang berbasis web pada Kecamatan Setu dibuat dengan menggunakan objek orient dengan pendekatan RAD dan menggunakan UML. Hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi inventory barang adalah menghasilkan rancangan untuk melakukan pencatatan inventaris barang, tanah, bangunan, transaksi keluar dan masuk, serta dapat melakukan validasi data menggunakan sistem. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan mengenai analisis dan perancangan dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem inventaris berbasis web dapat memudahkan pelaporan data inventaris. Kedua, laporan yang dibuat dapat membantu proses pengembangan aplikasi sistem inventaris. Yang ketiga, data dapat tersimpan dengan baik dengan adanya sistem inventaris berbasis web. Kemudian saran. Berikut beberapa hal yang penulis sarankan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu yang pertama, merealisasikan analisis dan perancangan sistem inventaris menjadi sebuah aplikasi. Yang kedua, mengembangkan analisis dan perancangan sistem inventaris berbasis mobile. Perbedaan data yang digunakan berbeda. Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan data dari sebuah perusahaan. Untuk analisis yang dilakukan sama, yaitu analisis pitches. Untuk penelitian yang kedua, rancang bangun sistem informasi inventory barang pada master dealer CV Orbit Tekno Regional Sentral Sumatera. Perancangan sistem inventory barang pada penelitian ini bertujuan memberikan kemudahan dalam pengelolaan data barang, pelaporan data barang, dan proses transaksi penjualan dan pembelian barang. Sistem dirancang berbasis web secara online sehingga pelanggan tidak perlu mendatangi ke tempat. Sistem inventory mempermudah proses pengelolaan barang dan transaksi penjualan barang sehingga dapat mengetahui keuntungan penjualan dengan tepat. Hasil dari pengujian terhadap rancangan menunjukkan aplikasi ini dapat digunakan sesuai tujuan. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan dari perancangan sistem inventory barang pada master dealer CV Orbit Tekno, yaitu yang pertama dalam perancangan sistem ini menggunakan bahasa PHP, framework kode editor, dan exam. Database MySQL. Sistem ini dibangun agar mempermudah bagi operator dan finance dalam mengelola data barang dan pelaporan data barang. Data transaksi terkait penjualan yang sebelumnya manual menjadi berbasis digital. Saran yang diberikan setelah pengembangan sistem ini selanjutnya yaitu sistem inventory ini dapat berjalan di mobile berupa Android atau iOS. Penambahan dana lokasi pelanggan untuk mempermudah pengiriman barang ke pelanggan. Kemudian yang terakhir, perusahaan CV Orbit Tekno dapat memanfaatkan sistem inventory dalam pengelolaan dan alternatif sebagai media promosi. Perbedaan, penelitian yang akan datang sama dengan penelitian tersebut, yaitu menggunakan pemodelan UML dan menerapkan konsep MVC. Namun, data yang digunakan berbeda. Peneliti tersebut menggunakan data perusahaan audit, sedangkan peneliti yang akan datang menggunakan data perusahaan bahan bangunan. Ini tinjauan pustaka yang ketiga, analisis dan perancangan sistem informasi persediaan barang pada toko XYZ. Dengan dibuatnya sistem informasi persediaan barang berbasis web ini diharapkan dapat membantu dalam mengelola persediaan barang dan memberikan informasi yang akurat bagi pengguna. Sistem informasi persediaan barang ini dapat membantu dalam mengelola persediaan barang, memberikan informasi rinci pembelian barang, permintaan barang, serta data laporan pembelian barang dan permintaan barang. Kesimpulannya, sistem ini membuat pencatatan laporan menjadi lebih baik karena sudah tercatat ke dalam database sistem. Yang kedua, sistem ini juga memudahkan dalam memantau pembelian atau pengeluaran barang yang terjadi di gudang, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam laporan pencatatan data.
Yang ketiga, berdasarkan pengujian black box, web yang dibangun ini memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk saran, menambah data supplier agar dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan serta penyimpanan nota dalam pemesanan barang. Yang kedua, dibuat dalam bentuk mobile aplikasi berbasis Android sehingga lebih mudah dan cepat untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis strategi manajemen persediaan dan pengelolaan stok. Penelitian yang akan datang yang akan memberi gambaran bagaimana mengelola persediaan barang dan pencatatan secara sistematis. Selanjutnya, sistem informasi inventory berbasis web dengan metode Framework for the Application System Thinking. Penelitian ini merancang sistem informasi inventory berbasis web dengan menggunakan metode FAST. Sistem informasi inventory berbasis web ini dapat membantu owner, bagian gudang, dan kasir dalam mengelola data barang, data supplier, data karyawan, pre-order, permintaan barang, dan laporan secara terkomputerisasi agar lebih tertata dan sistematis sehingga bisa menghindari kesalahan hitung stok barang yang tidak sesuai. Pengecekan serta pencarian barang memerlukan waktu yang lama dan stok barang yang kadaluarsa. Penelitian ini memudahkan bagian gudang dan kasir mengelola sistem pre-order, permintaan barang dan laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan stok barang lebih cepat sesuai sehingga mengurangi kesalahan pengelolaan yang dapat merugikan perusahaan. Sistem informasi inventory berbasis web dengan metode FAST dapat memudahkan pegawai dalam mengelola persediaan barang agar lebih efisien, cepat, dan akurat dalam pelaporannya. Saran, penelitian ini masih ada beberapa kekurangan. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan sistem ini dan dapat menggunakan metode yang lain. Perbedaan, pengolahan dengan metode FAST digunakan pada penelitian tersebut untuk mempermudah mencari barang dengan otomatis. Sedangkan penulis pada penelitian yang akan datang menggunakan metode waterfall, namun sama-sama membantu dalam pengelolaan data barang. Sistem informasi inventory barang berbasis web pada CV Kurnia Abadi. Tujuan perancangan sistem informasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi inventory barang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perancangan sistem informasi inventory barang. Berdasarkan implementasi dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis, dapat diambil kesimpulan dari sistem informasi inventory barang ini sebagai berikut. Sistem informasi inventory ini diharapkan dapat memudahkan dalam proses pembuatan laporan dan proses penyajian laporan. Sistem informasi inventory diharapkan dapat memudahkan dalam proses pencocokan data dari hasil pencatatan dan pada buku dan jumlah barang yang tersedia. Kemudian saran, lebih dikembangkan dengan diadakannya hak akses untuk pemilik perusahaan bagian operasional, marketing, delivery, dan kolektor. Yang kedua, diadakan sistem pembuatan laporan dari semua proses yang terdapat di sistem informasi inventory barang ini. Yang ketiga, diharapkan pada sistem transaksi penjualan secara menyeluruh. Perbedaan. Pada metode penelitian berbeda, penulis menggunakan metode tindakan atau action research, di mana metode tersebut bertujuan untuk mencari data yang paling efektif yang menghasilkan suatu perubahan. Penulis pada penelitian yang akan datang menggunakan metode waterfall. Ini yang terakhir, sistem informasi persediaan barang berbasis web pada studi kasus PT Metro Akses Pratama. Tujuan, sistem persediaan barang berbasis web ini digunakan untuk menghasilkan sistem yang dibutuhkan oleh PT Metro Akses Pratama dalam mengolah proses persediaan barang dan mempermudah proses pengolahan data. Dengan menggunakan aplikasi ini, manajer dapat mengetahui data barang masuk, data barang keluar, serta dapat mencetak langsung semua laporan yang terkait secara per periode atau 1 bulan. Dengan sistem informasi persediaan barang berbasis web, admin dapat mencatat keluar masuk barang, menyiapkan data, mencari data, dan membuat laporan dengan mudah di PT Metro Akses Pratama. Yang kedua, dengan menggunakan sistem yang sudah dibuat serta fitur-fitur yang dibutuhkan, dapat mempermudah kinerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, sistem informasi ini memiliki fitur-fitur yang telah berjalan sesuai rancangan analisis yang dibutuhkan di perusahaan.
Saran. Yang pertama, dilakukan pengembangan pada proses penginputan barang menggunakan scan barcode agar nantinya dapat mempermudah admin dalam menginput data barang. Yang kedua, pemeliharaan sistem harus diperhitungkan karena online dan program antivirus yang kuat diperlukan untuk mencegah serangan virus pada komputer. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan datang sama menggunakan pemodelan UML. Untuk analisis juga sama menggunakan analisis species. Namun, untuk metode pengembangan, peneliti tersebut menggunakan RAD, sedangkan peneliti yang akan datang menggunakan metode waterfall. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari tinjauan pustaka yang telah saya buat. Selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional sistem informasi manajemen inventory barang. Objek penelitian, CV Rojo House Solution. Data yang dibutuhkan sudah ada pada dataset. Kemudian, kebutuhan fungsional yang pertama, login. Fitur login. Admin dapat melakukan login. Kemudian, dashboard. Admin dapat melihat total produk, total kategori, total customer, dan total pemesanan. Kemudian yang ketiga, kelola data user. Admin dapat melihat data user, admin dapat menambah data user, admin dapat mengubah data user, admin dapat menghapus data user. Kemudian, kelola data produk. Admin dapat mencari data produk, admin dapat melihat detail produk, admin dapat menambah data produk, admin dapat mengubah data produk, admin dapat menghapus data produk. Kemudian, kelola data kategori. Admin dapat melihat daftar kategori. Admin dapat menambah data kategori. Admin dapat mengubah data kategori. Admin dapat menghapus data kategori. Kemudian, kelola data customer. Admin dapat melihat daftar customer. Admin dapat menambah data customer, mengubah data customer, menghapus data customer, dan melihat detail data customer. Kemudian, kelola data pemesanan. Admin dapat memilih data customer yang akan melakukan pemesanan. Admin dapat membuat data pesanan customer. Admin dapat menghapus semua data pesanan customer. Admin dapat menghapus salah satu data pesanan customer. Admin dapat melihat data penjualan. Admin dapat melihat data penjualan berdasarkan tanggal yang dipilih. Admin dapat melihat detail pesanan customer. Admin dapat mencetak nota untuk customer. Dan yang terakhir, admin dapat mencetak nota penjualan berdasarkan tanggal yang dipilih. Selanjutnya, pemodelan atau visualisasi. Yang pertama, ada use case diagram. Nah, pada use case diagram ini, terlihat admin harus melakukan login agar dapat mengakses fitur dashboard admin, kemudian fitur kelola data user, kelola data produk, kelola data kategori, kelola data customer, dan kelola data pemesanan. Kemudian selanjutnya activity diagram. Yang pertama ada activity diagram fitur login. Dan di sini aktor atau admin itu akan memilih menu login. Kemudian sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya admin menginputkan email dan password, kemudian menekan tombol login. Selanjutnya sistem akan mengecek email dan password apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah data valid, maka akan menampilkan dashboard admin. Jika tidak, maka muncul pesan dan akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, yaitu fitur kelola data user. Yang pertama, aktor akan memilih menu kelola data user. Kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola data user, menampilkan form tambah data user. Kemudian, admin menginfokan data user, menekan tombol tambah. Data user berhasil ditambahkan. Kemudian, menampilkan halaman kelola data user. Aktor memilih data user yang akan diubah, menampilkan form ubah data user. Kemudian, admin mengubah data user, menekan tombol edit. Sistem akan mengecek apakah data valid atau tidak. Jika data valid, data user berhasil disimpan. Jika tidak valid, maka data gagal disimpan. Kemudian sistem menampilkan halaman kelola data user.
Nah, di sini admin akan memilih data user yang akan dihapus. Kemudian menekan tombol hapus. Kemudian sistem berhasil menghapus data user. Selanjutnya, yaitu fitur kelola data kategori. Di sini, yaitu admin memilih menu kelola data kategori. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola data kategori. Kemudian, admin memilih kotak manajemen kategori, memilih data kategori yang akan dilihat, kemudian menekan tombol lihat produk. Kemudian, sistem menampilkan produk sesuai kategori yang dipilih. Kemudian, admin memilih kotak manajemen kategori, menginputkan data kategori yang akan ditambahkan, kemudian mengeklik tombol tambah. Selanjutnya, sistem akan berhasil menambahkan kategori. Kemudian, admin memilih data kategori yang akan diubah. Kemudian, mengubah data kategori, setelah itu menekan tombol edit. Sistem akan mengecek apakah data valid atau tidak. Jika valid, maka berhasil mengubah data kategori. Jika tidak valid, gagal mengubah data kategori. Dan selanjutnya, menampilkan halaman kelola data kategori. Admin memilih data kategori yang akan dihapus. Setelah itu menekan tombol hapus, maka sistem berhasil menghapus data kategori. Selanjutnya, fitur kelola data customer. Admin memilih menu kelola data customer. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman kelola data customer. Di sini, admin memilih data customer yang akan dilihat, kemudian menekan tombol detail. Maka, di sini akan sistem menampilkan detail data customer. Kemudian, selanjutnya, admin memilih form manajemen customer, menginputkan data customer yang akan ditambahkan. Klik tombol tambah. Customer berhasil ditambahkan. Kemudian, admin memilih data customer yang akan diubah. Admin mengubah data customer, kemudian menekan tombol edit. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi apakah data benar atau tidak. Jika benar, berhasil mengubah data customer. Kemudian, jika gagal, maka gagal mengubah data customer. Sistem akan menampilkan halaman kelola data customer. Admin memilih data customer yang akan dihapus, kemudian menekan tombol hapus. Sistem berhasil menghapus data customer. Selanjutnya, ada fitur kelola data produk. Nah, di sini admin memilih menu kelola data produk. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola data produk. Admin memilih kotak pencarian, kemudian menginputkan data produk yang akan dicari. Kemudian sistem menampilkan data produk yang dicari oleh admin. Kemudian menekan tombol tambah produk. Sistem menampilkan form tambah produk. Admin menekan tombol tambah produk. Kemudian data produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya, admin memilih data produk yang akan diubah. Menekan tombol edit. Kemudian sistem akan menampilkan form ubah data produk. Selanjutnya, admin mengubah data produk dan menekan tombol edit produk. Maka sistem akan mengecek data valid atau tidak. Jika valid, data produk berhasil disimpan. Jika tidak valid, data gagal disimpan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola data produk. Kemudian, admin memilih data produk yang akan dihapus. Kemudian, admin menekan tombol hapus. Maka, sistem akan berhasil menghapus data produk. Dan activity diagram. Selanjutnya adalah fitur kelola data pemesanan. Admin memilih menu kelola data pemesanan, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola data pemesanan. Nah, di sini admin menekan tombol pilih customer. Sistem akan menampilkan data customer. Selanjutnya, admin memilih tombol tambah produk. Nah, di sini sistem akan menampilkan data produk. Kemudian, admin memilih data produk mana yang akan dibeli oleh customer. Kemudian produk yang dipilih masuk ke dalam tabel pemesanan. Setelah itu, admin mengatur jumlah produk yang akan dibeli. Nah, selanjutnya menekan tombol buat pesanan.
Sistem akan memvalidasi apakah sudah sesuai atau belum. Jika data valid, pesanan berhasil dibuat. Jika tidak valid, pesanan gagal dibuat. Selanjutnya akan menampilkan halaman kelola data pemesanan. Di sini, admin akan menekan tombol daftar pemesanan. Maka sistem akan menampilkan daftar pemesanan. Selanjutnya, menekan tombol pilih customer. Setelah itu, menekan tombol lihat detail. Maka sistem menampilkan detail pemesanan. Selanjutnya, admin menekan tombol cetak nota. Jika data valid, maka nota berhasil dicetak. Jika gagal, maka nota gagal dicetak. Selanjutnya, yaitu sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram fitur login. Di sini, admin akan memilih menu login. Kemudian, halaman tampil form login akan kembali. Kemudian, admin menginputkan email dan password, menekan tombol login. Selanjutnya, akan melakukan pengambilan data, kemudian memastikan login admin, email dan password. Kemudian, proses login admin. Nah, di sini terdapat alternatif. Jika data benar, maka proses login admin. Kemudian akan menampilkan dashboard admin. Jika salah, maka data akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, sequence diagram fitur kelola data user. Di sini, admin memilih menu kelola data user. Kemudian, menampilkan form. Kemudian, mengambil data dari database. Kemudian, menginputkan data user. Selanjutnya, menekan tombol tambah. Kemudian, proses tambah. Pada proses ini, maka akan menambahkan data user. Selanjutnya, memilih data user yang akan diubah. Teman akan menampilkan form, kemudian mengambil data. Setelah itu, data akan ditampilkan. Kemudian, mengubah data user. Maka, admin menekan tombol edit user. Di sini terdapat alternatif. Jika benar, maka proses edit. Selanjutnya, edit data user. Jika salah, maka akan kembali ke halaman keluar data user. Kemudian, selanjutnya memilih data user yang akan dihapus. Kemudian menekan tombol hapus. Selanjutnya, proses hapus akan dimulai dan data hapus user berhasil. Kemudian, sequence diagram selanjutnya yaitu fitur kelola data kategori. Di sini, admin memilih data menu kelola data kategori, kemudian tampil form, kemudian mengambil data dari database, kemudian akan kembali. Kemudian admin menginputkan data kategori, menekan tombol tambah. Maka proses tambah akan dimulai. Setelah itu jika berhasil, tambah kategori ke database. Kemudian kembali memilih data kategori yang akan diubah. Kemudian akan tampil form, kemudian kelola kategori akan mengambil data dari database. Kembali ke halaman kelola kategori, admin mengubah data kategori, kemudian menekan tombol edit. Di sini terdapat alternatif. Jika benar, maka akan langsung proses edit dan edit kategori ke database. Jika salah, maka akan kembali ke halaman kelola kategori. Selanjutnya, memilih data kategori yang akan dihapus. Setelah itu, menekan tombol hapus. Di sini proses hapus data, kemudian hapus kategori di database. Selanjutnya yaitu fitur kelola data customer. Nah, di sini admin memilih menu kelola data customer, kemudian tampil form, kemudian mengambil data dari database, kembali ke halaman kelola customer. Di sini admin menginputkan data customer, menekan tombol tambah, kemudian proses tambah customer, kemudian memilih data customer yang akan diubah. Di sini tampil form, kemudian mengambil data dari database, kemudian admin mengubah data customer, menekan tombol edit customer. Di sini terdapat alternatif. Jika benar, proses edit
akan berjalan, kemudian akan mengedit data customer pada database. Jika salah, maka akan kembali ke halaman kelola data customer. Selanjutnya, admin memilih data customer yang akan dihapus, kemudian menekan tombol hapus. Kemudian proses hapus dan menghapus data customer pada database. Kemudian, selanjutnya yaitu fitur kelola data produk. Di sini, sequence fitur kelola data produk yang pertama admin memilih menu kelola data produk, kemudian menampilkan form, mengambil data dari database, kemudian kembali ke halaman kelola produk, menginputkan data produk, menekan tombol tambah, kemudian proses tambah produk pada database, kemudian kembali memilih data produk yang akan diubah, kemudian tampil form, ambil data dari database, kemudian kembali mengubah data produk, menekan tombol edit produk. Di sini terdapat alternatif yang jika benar proses akan mengedit. Kemudian edit produk pada database. Kemudian kembali. Jika salah, maka akan kembali ke halaman kelola data produk. Selanjutnya memilih data produk yang akan dihapus. Menekan tombol hapus, maka proses hapus, kemudian hapus produk pada database. Selanjutnya, yaitu fitur kelola data pemesanan. Nah, memilih menu kelola data pemesanan, kemudian menampilkan data, kemudian mengambil data dari database, kembali untuk menambah data pemesanan, menekan tombol buat pesanan. Alternatifnya, proses tambah pesanan kan database. Jika salah, maka akan kembali ke halaman kelola pemesanan. Kemudian memilih detail pesanan customer, kemudian tampil data pemesanan, mengambil data dari database, kemudian kembali untuk menekan tombol cetak nota. Di sini juga terdapat alternatif. Jika nota yang dipilih benar, maka proses cetak nota akan berjalan. Kemudian mencetak nota dan kembali pada database. Jika salah, maka akan kembali ke halaman kelola pemesanan. Baik, itu tadi adalah presentasi mengenai proyek inovasi digital bisnis. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.